Aborsi. Mengapa semua agama menolak aborsi? Aborsi diartikan sebagai tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Disinyalir bahwa saat ini di Indonesia terjadi 2,6 juta aborsi setiap tahun. Sebanyak 700.000 diantaranya pelakunya adalah remaja. Ajaran Gereja Katolik menegaskan kehidupan manusia adalah kudus karena sejak awal ia membutuhkan kekuasaan Allah Pencipta. Hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir, dan tidak ada seorang pun boleh berpretensi mempunyai hak. Karena itu aborsi atau pengguguran kandungan merupakan tindakan kejahatan dan termasuk kategori dosa besar. Namun perlindungan tersebut sering berhenti pada wacana, karena dalam kenyataannya banyak peristiwa yang kita saksikan. Gereja Katolik sebagai sebuah institusi yang berfungsi sebagai pedoman moral, menyerukan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut, sejak saat perubahannya di dalam rahim seorang ibu. Karenanya setiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya abortus. Ajaran Kitab Suci mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus ketika ia masih berada dalam rahim ibunya. Malaikat Gabriel juga memberitahu Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dari beberapa kutipan kitab suci di atas kita lihat bahwa Allah tidak menunggu sampai bayi itu dapat bergerak atau sudah betul-betul siap untuk lahir. Ajaran gereja, tradisi gereja amat jelas dan tegas. Mulai dari abad pertama sejarahnya, gereja membela hidup anak di dalam kandungan. Pandangan Islam tentang aborsi. Aborsi secara syariat tidak melihat kepada usia kandungan, namun melihat kepada kesempurnaan bentuk janin tersebut. Pandangan Buddha tentang aborsi. Dalam pandangan agama Buddha, aborsi adalah suatu tindakan pengguguran kandungan atau membunuh makhluk hidup yang sudah ada dalam rahim seorang ibu. Pandangan Hindu tentang aborsi. Aborsi disetarakan dengan menghilangkan nyawa. Pandangan Protestan tentang aborsi. Dalam Alkitab dikatakan dengan jelas betapa Tuhan sangat tidak berkenan atas pembunuhan seperti yang dilakukan dalam tindakan aborsi. Menurut ensiklik Paulus VI Humanae Vitae, pengguguran juga dengan alasan terapeutik bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup. Gaudium et Spes menyatakan apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan yang manapun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri yang dengan sengaja melanggar keutuhan pribadi manusia. Hukum negara. Upaya perlindungan terhadap bayi dalam kandungan tersebut terwujud dalam ketentuan hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 342.
Pasal 346, perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Pasal 349, jika seorang tabib, dukun beranak, atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut, dalam pasal 346 atau bersalah dalam membantu dihukum. Tindakan preventif mencegah aborsi untuk para remaja. Remaja berusaha untuk tidak melakukan hubungan intim sebelum resmi menikah. Untuk keluarga, perencanaan kehamilan harus dipertimbangkan betul-betul dan dipertimbangkan dengan sikap ugahari dan bijaksana. Untuk sekolah, memberikan bimbingan dan penyuluhan seputar kesehatan reproduksi remaja, pendidikan seksualitas melalui mata pelajaran terkait. Untuk gereja atau lembaga agama, memberikan pendidikan bimbingan pastoral seputar seksualitas dan perkawinan kepada para remaja. Jadi semua agama menolak aborsi, apalagi dilakukan dengan sadar